Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang para peserta kelas Ngerti Digital yang diinisiasi oleh rekan-rekan Kaizen Room, Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan tentunya rekan-rekan teman-teman semuanya. Nah, apa kabar nih rekan-rekan sekalian yang hadir pada kelas kita sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun rekan-rekan berada ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum kita menuju ke sesi inti dari kelas kita pada sore hari ini, boleh dong di-drop di kolom komentar rekan-rekan ini berasal dari mana ya? Rekan-rekan ini, wih, ada Kak Adrianus Bonardi, izin menyapa Kak dari Kalimantan Barat. Wah, keren sekali nih ada Kak Adrianus Bonardi, ada lagi yang lain yang mungkin masih malu-malu ya untuk mendrop dari mana lokasinya. Wah, ada Kak Siti Apipah dari Tangerang, ada Kak Aditya dari Jaksel, wih anak Jakarta Selatan nih, ada Kak Diana Watimena dari Tangerang, wah ada Kak Leli juga dari Tangerang. Nah, mungkin saya tidak bisa me-mention satu persatu ya rekan-rekan dari mana saja nih. Ada Kak Reza juga dari Tasikmalaya, ada Sinjai, wah ada anak Jaksel ya, Kak Aditya ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas responnya di kolom komentar. Nah, sudah bisa saling berkenalan ya satu sama lain, saling membangun relasi pun juga bisa saling berkolaborasi satu sama lain nih. Ada Kak Dian Jaya dari Gunung Kidul juga tentunya. Nah, seru banget ya rekan-rekan sekalian, tentunya kelas kita sore hari ini diinisiasi oleh rekan-rekan dari Kaizen Room untuk tentunya kita sebagai seorang individu untuk bisa selalu stay relevan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke rangkaian acara kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikhail Karimov. Rekan-rekan bisa memanggil saya sebagai Kak Mike pun Mas Mike juga nggak apa-apa. Nah, saya di sini hadir dengan rekan-rekan sekalian untuk menjadi seorang moderator dan host, suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian dalam sesi Ngerti Digital dari rekan-rekan Kaizen Room. Dengan tentunya tema besar yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah bagaimana kita mengoptimalkan kinerja tim saat work from anywhere atau WFH. Nah, untuk itu mungkin apakah kakak narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita di sini? Halo Kak Mikail. Halo Kak Ayu. Nah, untuk itu tentunya izinkan saya untuk menyambut dan tentunya memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini ya. Nah, yang terhormat pemateri kita pada sore hari ini ialah Kak Ayu Minarti selaku affiliate entusias dan tentunya seluruh peserta dari Ngerti Digital Kaizen Room yang hadir dari manapun rekan-rekan berada. Nah, selamat datang dan selamat bergabung di kelas Ngerti Digital dari Kaizen Room dengan tema optimalkan kinerja tim saat work from anywhere. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau pemaparan materi dari Kak Ayu Minarti, nah saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir, ada yang sudah tahu terkait Kaizen itu apa sih? Nah, mungkin bisa di-drop terlebih dahulu di kolom komentar, Kaizen itu apa sih? Kalau misalnya ada yang belum tahu. Nah, kalau misalnya ada yang masih belum tahu, Kaizen sendiri berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen dalam bentuk Kaizen Room ingin sekali membawa perubahan baik kepada teman-teman dari segala aspek kehidupan, terutama dari bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Nah, salah satu bentuk kontribusi Kaizen Room untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang bagus, tentunya Kaizen memiliki program yang sangat menarik dan merupakan salah satu program unggulan dari Kaizen Room, yaitu Ngerti Digital. Jadi, suatu keputusan yang tepat nih bagi teman-teman untuk mengikuti sesi Ngerti Digital dari Kaizen Room pada sore hari ini. Nah, supaya kelas kita bisa berjalan dengan kondusif, rekan-rekan sekalian, saya akan bacakan tata tertib yang rekan-rekan bisa sekalian perhatikan. Nah, pastikan pertama mikrofon untuk di-mute selama sesi kita berlangsung sampai mungkin waktu dipersilakan untuk open mic.
Lalu kedua, selama sesi berlangsung teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya jawab nantinya bersama Kak Ayu. Nah, teman-teman juga diperbolehkan banget nih untuk menyalakan kamera agar tentunya interaksi yang terjadi pada kelas kita sore hari ini makin makin kondusif tentunya, makin makin keren tentunya. Nah, baik itu tadi tata tertib selama kelas kita berlangsung, kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada hari ini berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi sudah kenalan dengan saya pun juga sedikit bercengkrama dengan Kayu, saatnya kita langsung berkenalan secara langsung nih bersama pemeran utama kita pada sore hari ini. Ada Kak Ayu Minarti selaku affiliate entusias dan tentunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidang yang sudah ditekuni oleh Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu, bagaimana kabarnya sore Halo, hari ini? selamat sore Kak Mikail, kabarnya baik. Kak Mikail gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali nih Saya jadi Kak pemeran Ayu. utama ya hari ini Iya ya. dong, Jadi mau tentunya. nyanyi lagunya Iya, Raisa nih. iya, Tapi sayangnya jadi suaranya pemeran nggak enak. utama. Oke, nah Kak Ayu, kita sama-sama mengetahui bersama nih, ternyata memang bekerja dari mana saja merupakan sebuah budaya dan kebijakan baru yang diterapkan oleh berbagai perusahaan setelah adanya pandemi ya Kak ya, bener ya? Tuh, Dan betul Kak dan Mikail. dan tentunya budaya kerja kita yang baru ini masih bertahan hingga sekarang, bahkan rekan-rekan yang hadir di kelas kita sore hari ini mungkin merasa nyaman sekali untuk pola kerja work from anywhere atau WFA itu. Nah, kalau dari Kak Ayu mungkin sebelum dimulai sesinya bisa di-spill nih, apa-apa saja sih yang akan kita bahas pada sesi diskusi kita pada sore hari ini nih? Oke, terima kasih Kak Mikail. Emang benar nih yang diomongin Kak Mikail, kalau sekarang ya yang namanya work from anywhere, bahkan bisa dibilangnya work from Bali sekarang gitu ya, atau work from cafe, atau work from mall gitu ya Kak Mikail, banyak banget sekarang tuh udah karena emang kerjanya bisa di mana aja, udah jadi tren gitu ya, udah jadi budaya baru, nggak budaya baru sih sebenarnya. Mhm, Sebenarnya untuk pekerjaan work from anywhere ini sebenarnya dulu-dulu udah ada ya Kak Mikail. Mungkin kalau mhm. Kak Mikail tahu freelancer ya dulu Iya, ya. betul Nah, itu betul kan betul. mereka sudah sebenarnya termasuk dalam, kategori yang bekerja di mana aja gitu Mmm, ya. Karena mhm. mereka tidak terikat oleh, tempat bekerja untuk, ruangannya gitu ya, bisa Iya, dikerjakan betul. di mana Mhm. aja. Udah banyak sekali sebenarnya dulu. Cuma memang benar yang dikatakan kak Mikael tadi, dengan adanya pandemi 2 tahun terakhir ini, kak Mikael ya, Mhm. kita udah mulai, apa ya bahasanya tuh, kita mulai lagi nih, menerapkan pola kerja yang, kerjanya di mana aja, nggak harus datang ke Iya, kantor gitu. Nah, betul. berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu, Iya. mengoptimalkan kinerja tim saat WFH, ini mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk ini dulu nih, bagaimana kita bisa mengatur, waktu kita agar walaupun kita bekerjanya secara, nggak di kantor gitu ya, dari mana aja, tapi tetap bisa produktif gitu ya. Terus apa Mhm. sih yang mau kita kenapa sih kita memilih untuk bekerja, secara, work from anywhere atau work from home gitu ya, itu kenapa gitu. Dan nanti saya juga akan mengajak teman-teman yang pastinya nih, saya yakin banget teman-teman yang hadir sore hari ini udah nggak Mhm. lagi yang bilang, "Aduh saya nggak ngerti aplikasi, saya nggak ngerti media teknologi," gitu kan Betul ya. betul. Iya bener, Kak Ayu, bener. Kita udah di era digital Iya. saat ini ya, Mikael. Jadi pasti saya yakin teman-teman sekarang yang hadir hari ini tuh udah ngerti banget aplikasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk menunjang kinerja kita dengan, konsep work from anywhere gitu sih Kak Mikael. Jadi bagaimana kita mengatur waktunya, bagaimana kita tetap nih solid sama tim kita walaupun nggak bertatap muka, dan bagaimana aplikasi apa aja yang sebenarnya bisa kita gunakan gitu. Lebih ke sharing sih ya aplikasinya karena, kita kan pasti beda-beda ya Kak Mikael, mungkin Kak Mikael Betul juga lebih betul. suka pakai aplikasi Iya. apa, tapi pada umumnya aplikasi apa sih yang mudah banget kita gunain Mhm. untuk mendukung, kerja kita dengan konsep work from anywhere, gitu Kak Mikael. Wih, keren banget ya. Tadi sudah di-spill sedikit, mungkin udah masuk ke daging-dagingnya Kak Ayu, apa yang Iya, kita bahas, kebanyakan ya? terkait dengan tema kita pada tentunya sore hari yang cerah hari ini ya. Baik, tentunya rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk dipersiapkan catatannya atau mungkin, dipersiapkan untuk meng-capture apa-apa saja nih, mungkin tentunya bukan hanya aplikasi ya Kak Ayu ya, tentunya kita sebagai seorang individu, bagaimana keterampilan self management kita Betul. untuk bisa beradaptasi agar tentu bisa terus produktif di era yang namanya work from anywhere ini. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, Kak Ayu, saya persilahkan panggung virtualnya kepada Kak Ayu untuk waktu pemaparannya 30 menit. Izin untuk 5 menit sebelum waktunya habis, saya akan raise hand ya, Kak Ayu ya. Baik, Oke.
panggung virtualnya saya persilakan Kak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mikail atas waktu dan panggung virtualnya ya. Tadi saya dibilang jadi pemeran utamanya gitu ya. Padahal saya pengennya jangan saya doang ya teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman yang hadir sore hari ini berarti ada sekitar 6.700 ya, banyak sekali, luar biasa. Jadi bisa aktif juga nih ya, kita diskusi bareng gitu. Karena saya yakin mungkin teman-teman yang hadir saat ini sudah juga melaksanakan atau udah mengikuti tren kerja dari mana aja gitu ya. Saya yakin mungkin Kak Mikail juga nih gitu kan udah pasti kerja dari mana aja. Nah, saya yakin teman-teman juga pasti gitu. Jadi saya berharap diskusi kita nanti lebih seru lagi ya. Teman-teman bisa saling sharing nih, gimana sih teman-teman dalam melaksanakan kerja dengan konsep work from anywhere. Oke, saya izin share screen dulu ya. Ini saya materinya cuman bikinnya nggak terlalu banyak ya, nggak mau terlalu jelimet juga ya, karena biar kita sama-sama dapat nerima sharing-sharingnya ini lebih mudah diterima gitu ya. Udah terlihat ya Kak Mikail ya? Ya, sudah terlihat Kak Ayu. Oke, Silakan. ini temanya optimalkan kinerja tim saat WFH. Karena kenapa sih kita ngomonginnya tim? Karena tadi ya seperti udah kita obrolin sama Kak Mikail di awal, karena kita kerjanya ini kan di mana aja, terus bisa aja nggak ketemu teman-temannya gitu ya. Bisa dikatakan mungkin ada beberapa orang yang bilang dengan kerja sistem WFH ini sebenarnya mengurangi intensitas kita dengan tim, kurang rekat nih, kerjanya kurang greget gitu ya sama teman-temannya, sama timnya gitu, karena nggak ketemu. Tapi ternyata nggak gitu juga loh, ada sih sebenarnya cara-caranya, apalagi di era digital saat ini kayaknya untuk ngomongin, kita, nggak deket sama orang tuh, mustahil gitu ya. Walaupun kita ketemu virtual, tapi kita tetap bisa, keeping touch gitu ya dengan teman-teman kita. Oke, saya coba untuk perkenalan singkat dulu ya teman-teman, saya Ayu Minarti, biasanya, nama panggungnya tuh Minarti Ayu Kak Mikail, nama KTP-nya Minarti, cuma biar keren aja, jadi Minarti Ayu, lebih enak sebenarnya saya dengarnya gitu. Sempat Oke, Kak. kepikiran sempat kepikiran saya ganti nama kali ya, tumpengan gitu ya, ganti nama gitu kan. Oke, Minarti Ayu saya biasanya dipanggil, saya juga nih tergabung teman-teman dengan Pandu Digital Indonesia dan masih batch merah ya. Ini teman-teman mungkin yang pengen tahu Pandu Digital Indonesia itu apa, boleh loh teman-teman follow Pandu Digital Indonesia ya. Lalu juga nih saya suka banget ya namanya dengan affiliate. Mungkin teman-teman ada yang tahu affiliate ya? Nah, kalau dia mau tahu lagi boleh nanti silahkan tanya-tanya di luar kelas kita hari ini atau boleh hari ini juga gitu ya. Atau kalau mau di luar kelas boleh terhubung dengan saya di @minarti Ayu. Nah, saya juga aktif nih bikin konten-konten ya, konten-konten kreator dengan beberapa tim-tim saya ya. Oke, itu perkenalan singkat aja, tapi jika teman-teman ada yang mau terkoneksi langsung dengan saya, boleh banget di @minartiayu atau di Twitter saya juga ada ya. Oke, singkat aja kenalannya, nggak boleh banyak-banyak, soalnya saya bukan artis sebenarnya. Oke, ini kita langsung. Nah, saya mau mulai pertanyaan. Nah, saya langsung mau minta partisipasi aktif teman-teman nih. Kalian tim yang mana? Yuk, coba di kolom chatnya. Ayo, tim office, tim yang kerja dari rumah, work from home, atau work from anywhere. Ayo, kalau Kak Mikail apa nih Kak Mikail? Kalau aku sih home and anywhere sih Kak, tapi lebih Home ke and sering home. anywhere ya. Oke, ini Kak Maulana anywhere ya. Lalu Kak Aditya home. Tim kerja dari kantor. Oke, Kak siapa tadi nih? Kak Mugiono, Kak Syifa home. Oke, home. Ini pada di home nggak sambil tiduran, nggak ketiduran kan ya kerjain kerjaannya ya, tetep kan ya. Oke, ada lagi teman-teman? Home, ada home, oke. Oh, banyak kan dari home nih, work from home. Karena memang sekarang kayaknya udah mulai work from home lagi nih ya, beberapa Hmm. perusahaan masih. Kalau anywhere bisa sambil ngedit, Kak. Oke, ngedit apa nih, Kak? Bikin konten ya? Anywhere, Kak Nur Amalia juga anywhere. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah merespon ya. Oh, ramai sekali. Oh, ternyata masih terbanyak nih home nih Kak Mikail. Yang office saya lihat baru ada sekitar 2 kayaknya ya, Kak Sudaryanto sama Kak Mugiono tadi office, Kak. Oh, Kak Eha Solihah juga office ya. Kak Eha Solihahnya ada 2 nih saya lihat. Oke, Ada terima banyak kasih ya Kak. teman-teman semua ya atas responnya, atas ininya tanggapannya. Oke, memang sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan dunia kerja tuh yang praktis ya, kalau bisa dibilang ya Kak Mikail ya, praktis banget. Nggak harus datang ke kantor lagi, tapi sekarang kita memang bisa kerja dari rumah aja, atau di mana aja, kayak yang tadi bisa dari mall, dari kafe, atau bahkan kalau kita lihat sekarang teman-temannya mungkin ada yang kerjanya sambil di pinggir pantai ya, atau juga ada yang kerjanya sambil di atas kapal-kapal gitu ya, di tengah laut ada gitu ya. Itu merupakan, eee
apa ya, suatu kenyataan yang sekarang ini memang ada, dan itu memang kita rasakan setelah adanya pandemi, makin terasa ya. Tadi kayak di awal kan udah bilang sebenarnya, kebijakan dengan konsep anywhere, work from anywhere ini udah ada sejak dulu, tapi lebih terasa lagi ketika, masuknya pandemi ini, kita mengalami pandemi, di mana kita harus kerja dari rumah gitu ya. Karena untuk mengurangi, eee, kita untuk bertemu nih, untuk terpapar dari virus corona saat itu ya, makanya diterapkan kerja work from home, lalu berkembang lagi anywhere nih teman-teman. Nah ini karena kita berbicara tentang tadi COVID dan bagaimana dengan era digital saat ini, saya mau kasih data nih, peningkatan penggunaan internet ya, selama COVID-19. Bisa dilihat nih teman-teman ya, dari berdasarkan gender ya, ini bisa dilihat. Jadi ini datanya, di risetnya itu melalui berdasarkan gender, usia, dan berdasarkan pendapatan juga. Bisa dilihat ya teman-teman yang warna biru itu tinggi sekali bahwa memang saat ini penggunaan internet ini menjadi salah satu faktor juga nih teman-teman, bagaimana saat ini kita tuh udah di dunia digital yang memang kita kerjanya tuh dimudahkan sekali walaupun tidak harus bekerja lewat kantor gitu ya, atau tidak datang ke kantor. Kita bisa, menggunakan internet, yang penting ada internet gitu ya, ada internet kita bisa bekerja dari mana aja teman-teman. Nah ini merupakan data bagaimana memang selama pandemi Covid ini, penggunaan internet sangat tinggi dikarenakan sistem kerja saat itu adalah sistem kerja dengan menggunakan konsep work from home ataupun work from anywhere. Mungkin, anywhere-nya ini setelah pasca ya, Kak Mikail ya, pasca pandemi ya. Setelah pandeminya udah mulai agak mereda gitu, kita sudah Betul. bisa, bertemu dengan berbagai orang gitu ya, di tempat umum ataupun datang ke kantor gitu ya, konsep kerja anywhere ini mulai ada. Jadi pasca pandemi, selama pandemi itu memang kita kerjanya lebih banyak di rumah aja. Nah inilah yang memicu munculnya sebuah riset ya dari API ini bagaimana penggunaan internet sangat tinggi saat, pandemi Covid dan saat ini juga teman-teman. Nah saya mau tanya lagi nih teman-teman, kenapa memilih WFA? Tadi kan ada banyak ya yang milih WFA ya? Nah kalau Kak Mikail nih kenapa? Tadi Kak Mikail kan home sama anywhere ya, Iya saya betul. biasanya pancingan dulu nih kalau udah dipancing biasanya baru rame nih Kak Mikail. Kenapa Kak Mikail milih WFA? Karena gimana ya, Kak Ayu ya, dengan segala jenis fenomena yang ada, terutama dengan fenomena fenomena Covid ya, ternyata memang perkembangan teknologi yang ada itu sudah nggak menutup kemungkinan lagi, Kak Ayu, kita bisa, bekerja dari mana saja. Contohnya kenapa saya bisa memilih lebih nyaman bekerja dari rumah dan dari mana saja ya, bisa sefleksibel itu ternyata, Kak Ayu. Mhm. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa coba di-drop di kolom komentar Ya, kenapa yuk teman-teman yang memilih lain WFH kenapa ya? nih? Tadi ada Kak siapa ya, Kak Dedi Lesmana nih Kak, coba kenapa Kak Dedi milih anywhere? Atau nih yang lagi on cam ada Kak Maulana Rangga? Kak Maulana kenapa nih Kak? Kira-kira kalau misalkan Kakak memilih WFH, kenapa? Alasannya kenapa nih pengen lebih, kerja dari mana aja dengan konsep anywhere? Tadi juga ada Kak Nur Amalia Ramadhani, coba ayo saya minta nih responnya dari teman-teman. Oke, belum ada, masih malu-malu, karena lebih simpel. Iya benar, lebih simpel, lebih fleksibel ya Kak Maulana ya. Waktunya, tempatnya gitu ya, kita yang bisa mengatur sendiri, ibarat kalau kayak pengusaha kita bosnya gitu Kak Mikael ya, kita Iya yang ngatur betul. nih gitu kan ya. Oke, terima kasih nih teman-teman ya. Tapi sebenarnya kenapa sih ya, kerja dengan konsep WFA ini sangat disukai gitu ya, ternyata memang ada manfaatnya nih, manfaatnya apa aja sih, kenapa gitu ya. Manfaatnya nih, benar yang tadi Kak Mikael bilang juga ya, meningkatkan produktivitas kerja karyawan gitu ya. Karena setelah adanya kalau ini menurut saya ya Kak Mikael ya, ketika kita kerja di kantor memang kita harus produktivitas kita harus ada gitu kan, karena kita dituntut nih untuk menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab kita, secara, tanggung jawab kita lah, di dunia kerja di kantor gitu kan. Tapi ketika kita di kantor itu terkadang ada beberapa hal yang memicu kita kehilangan mood kita nih, untuk mengerjakan produktivitas. Karena apa? Karena biasanya kalau saya ya, ini pengalaman saya, karena saya, generasi ya, saya generasi yang merasakan kerja di kantor, kerja dari rumah, dan saat ini bisa kerja di mana aja nih Kak Mika. Jadi saya ngerasain banget nih ketiganya. Kalau waktu kerja di kantor itu, karena kita dihadapkan dengan ruangan yang itu-itu aja, orangnya itu-itu aja gitu ya, terus diam duduk di depan laptop, di depan komputer aja, kadang menurunkan, mood saya gitu kan, menurunkan, gairah saya mau kerja gitu, mau nyelesain ini karena bosen gitu kalau saya ya, ini saya Bosen mungkin banget ya, pengalaman Kak, pribadi. ya?
Iya, bosen karena cuma duduk aja, terus lihatnya orangnya itu-itu aja, terus tiba-tiba, atasan datang lagi, "Yuk ini udah selesai atau belum ini apa?" Akhirnya bikin saya menunda gitu, aduh Heeh. capek, si males gitu, sambil scroll HP aja dulu gitu kan ya. Nah itu akhirnya produktivitas kita turun ketika saya kerja di, kantor. Tapi ketika saya merasakan kerja di rumah gitu ya, ketika saya merasakan kerja di mana aja, ada suasana baru, ada tempat baru yang bikin saya tuh mood-nya makin tambah ya. Akhirnya produktivitas produktivitas saya makin, bertambah nih ya kan. Karena walaupun kerjanya kita secara, work from anywhere atau secara di rumah gitu ya teman-teman, bukan berarti kerjaan kita berkurang ya, produktivitas kita berkurang ya Kak Mikail. Justru saya merasakan ketika saya bekerja di rumah aja atau di mana aja, saya bisa lebih banyak menerima pekerjaan nih, gitu ya. Bahasanya kayak multitasking, lebih bisa banyak mengerjakan beberapa pekerjaan gitu. Karena di apa, karena saya didukung dengan suasana yang bisa membuat saya lebih senang, lebih happy. Nah, otomatis ketika saya menerima banyak pekerjaan, produktivitas saya juga bertambah dong gitu kan. Karena bukan berarti, ketika kita kerja di luar, produktivitas kita berkurang, kerjaan kita kurangin gitu kan, karena nggak ngelihat bos kita, nggak ngelihat tim kita, Mhm, "Ah, ya udahlah gue kerjain yang ini aja, mereka nggak lihat." mhm, Justru nggak gitu. Justru dengan adanya konsep kerjaan dari rumah atau mana aja, ini meningkatkan produktivitas kita dan kita bisa menerima berbagai macam pekerjaan gitu ya, dengan berbagai macam, tim juga yang bisa kita, kerjakan gitu teman-teman. Nah itu yang pertama ya, dengan produktivitas. Jadi kalau orang bilang, kerja dari rumah atau kerja dari mana aja menurunkan produktivitas, kalau menurut saya itu enggak, justru meningkatkan. Tadi balik karena kalau saya pribadi, saya meningkatkan mood saya nih teman-teman mhm. gitu ya. Lalu yang kedua ini saya biruin nih teman-teman ya, work life balance yang berujung kesehatan mental dan fisik. Nah, ini yang berkaitan juga tadi nih Kak Mikael yang pertama gitu ya. Kadang kita bosen, kita jenuh gitu dengan rutinitas di kantor yang gitu-gitu aja, bikin kita cepet stres nih Kak Mikael gitu kan ya. Nah, kalau kita udah stres, otomatis produktivitas kita menurun ya, produktivitas kita menurun, semangat kita untuk bekerja itu juga menurun. Beda kalau kita bisa, bekerja sekaligus cari yang, bisa membuat kita happy, senang gitu ya. Kayak misalkan kayak ke pantai gitu Kak Mikail ya, kan Mhm. ngelihatnya laut Iya, biru heeh, gitu ya, seger mata visualnya ya, tuh Kak, ya. mhm, kalau kita dapat visual yang indah itu kan semangat gitu ya, langsung itu otak juga merespon kan, Iya, ya betul otak betul juga betul. merespon, akhirnya kita Mhm, juga semangat nih Kak Mikail. Nah itu mhm, bagaimana konsep work, life balance ini dengan pekerjaan WFH saat ini sangat digandrungi karena karyawan juga saat ini menuntut untuk mereka bisa, happy gitu ya, iya, menuntut mereka untuk bisa, mengurangi ketingkatan stres mereka gitu kan ya. Karena untuk bekerja, untuk mendapatkan produktivitas tadi itu, para karyawan, para pekerja ini menuntut juga, kehidupan pribadi mereka ini juga bisa tersalurkan gitu. Jadi iya, kerjanya dapat, tanggung jawabnya dapat, tapi kesenangan pribadinya juga dapat. Nah, ini bagaimana tadi work life balance ini bisa kita dapatkan dengan konsep kerja, work from home ataupun work anywhere. Nah, yang ketiga ini yang tadi kami Mikael juga sempat mhm, dibilang efisiensi ya, Kak Maulana juga bilang mhm, efisiensi tenaga dan waktu ya. Karena kalau di Jakarta ya, mungkin teman-teman yang di Jakarta atau di mana, kayaknya di Indonesia hampir di beberapa kota di Indonesia sekarang udah mulai macet ya, Kak Mikail ya. betul, Nah, betul itu ya banget kan, sih, Kak, iya. macet. Nah, itu kadang kan menghabiskan tenaga dan waktu kita di jalan ya. Walaupun perusahaan gitu ya, perusahaan mikirnya, ya itu kan konsekuensi kalian ketika kalian menerima pekerjaan di sini dengan jarak rumah kalian gitu ya. Jadi Mhm, ketika kalian dihadapkan dengan, macetnya perjalanan gitu ya, teman-teman ini harus sebenarnya sudah punya antisipasi sendiri gitu kan ya. Ya, antisipasi bagaimana untuk menghindari macet itu. Tapi dengan adanya konsep, si work from home dan work anywhere ini, ternyata bisa lebih mengefisiensikan tenaga dan waktu, nggak capek ya, lebih seger, lebih bugar gitu ya, jadinya gimana teman-teman? Lebih produktivitas mhm, lebih berkembang lagi karena apa? Fisik kita nggak capek gitu kan, mental kita juga nggak capek. Kadang kalau kita udah capek di jalan, fisik kita capek, kena mental juga tuh Kak Mikail kan ya. Kita kena mental juga gitu, mhm, waktu. Nah, udah kalau kita namanya dikejar waktu gitu ya, otomatis, kita udah capek. Saya pernah pengalaman Kak Mikail, saya kan rumahnya di Ciledug ya, daerah mhm, Tangerang. mhm, Saya kerja di, daerah kota Sudirman dan masuk jam kerja itu jam 7 pagi. Jadi saya harus bangun jam 4 pagi
bangun jam 4 pagi langsung siap-siap gitu ya, habis itu jam 5 pagi itu saya udah harus, itu udah minimal banget saya harus jalan, karena saya harus ngejar kereta tuh jam setengah 6 pagi. Karena kalau udah lewat dari setengah 6 pagi itu saya nggak bakal nyampe tuh jam 7 pagi di kantor. Nah, karena kejar-kejaran waktu itu yang kadang bikin kita tuh udah lelah duluan, udah capek duluan gitu ya. Nah, itulah yang kenapa sekarang mungkin kalian pernah dengar beberapa hari terakhir ini, berita-berita di Jakarta, kalau Iya, banyak beberapa karyawan yang mulai menuntut lagi untuk iya, bisa bekerja banyak, secara banyak, WFH iya, dikarenakan macet dan mhm, banjir Jakarta beberapa mhm, hari mhm, terakhir ini. mhm, Nah, mhm, itu kenapa? Karena mereka pengen juga ada efisiensi tenaga dan waktu mereka yang otomatis tidak menguras tenaga dan fisik mereka, mental mereka, karena pasti tetap perusahaan kan menuntut untuk, produktivitas mereka untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan tetap ada gitu kan ya. Lalu ini yang keempat, dengan adanya, konsep kerja WFH ini, karyawan tuh lebih leluasa ikut pelatihan hard skill dan soft skill, ya. Kalau di kantor itu ya Kak Mikael, karena kita duduk di depan kantor, mhm, di depan laptop aja, di depan komputer aja, pasti kita akan fokus untuk mengerjakan pekerjaan kita untuk sampai selesai, karena ada deadline kerjaannya. Pas WFH juga ada deadline-nya ya, iya, tapi betul, karena kita kerjanya di rumah gitu ya, kita bisa multitasking, kita bisa nih nyambi ternyata ya, untuk mengikuti berbagai pelatihan hard skill dan soft skill. Pelatihan soft skill hard skill-nya bisa bagaimana? Ya bagaimana kita menggunakan, media teknologi saat ini untuk kita tadi bekerja gitu kan. Misalkan kayak Zoom gini kan, Zoom ini kan banyak fiturnya ya Kak Mikael iya, ya, banyak fitur mhm, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kembangkan untuk kita bisa lebih paham nih menggunakan fitur-fitur ini. Nah, ini kan bisa menambah kemampuan hard skill kita dalam menggunakan media teknologi gitu kan ya. Soft skill-nya seperti saat ini juga lagi kalau kita lagi, kerja di rumah, misalkan teman-teman sekarang lagi ada sambil kerja ya, karena kerjanya anywhere bisa sambil ikut kelas hari ini ya. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana kita lebih leluasa nih, karyawan bisa lebih leluasa mengikuti pelatihan. Karena kalau di kantor, kalau kita buka laptop atau buka handphone lagi diliatin bos, pasti nggak berani itu jadinya ya, Kang Mikael ya. Aduh nggak berani diliatin sama bos, sambil pencet handphone gitu. Tapi kalau di rumah, karena kita nggak dilihat, kita bisa nyambi otomatis tadi ya, kita sudah menentukan deadline kerjaan kita ya. Lalu yang keempat, yang kelima nih yang terakhir dengan WFH ini ternyata meningkatkan intensitas komunikasi antar karyawan. Karena kalau ada yang bilang kita tadi yang seperti yang di awal kami KF saya bilang, dengan konsep kerja WFH itu kan mengurangi interaksi ya dengan, tim kita, dengan karyawan lainnya, dengan atasan atau dengan, tim-tim lainnya. Ternyata enggak, justru dengan adanya WFH ini karena kita harus tetap keep in touch untuk tetap bisa mengerjakan deadline pekerjaan dengan selesai, otomatis kita harus jalin komunikasi dulu nih sama teman-teman kita kan. mhm. Kan semuanya kita harus jalin komunikasi kita agar apa? Agar kita nih tetap kerjaan kita terselesaikan walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Jadi ternyata dengan konsep WFH ini justru meningkatkan komunikasi antar karyawan gitu ya teman-teman semua. Jadi inilah kenapa banyak sekarang ini orang-orang yang memilih konsep kerja WFH karena ada manfaat-manfaat yang dirasakan. Yang paling sangat dirasakan adalah bagaimana bisa menentukan work life balance ya, bisa mendapatkan work life balance ya teman-teman semua. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau WFH, biar WFH-nya kita bisa lebih, dapat gitu ya, nggak cuman, gabut, kalau orang suka ada bilang gabut gitu ya, kita ada tipsnya nih bagaimana biar WFH kita ini tetap terasa. Karena kan ada beberapa perusahaan yang tidak mau melakukan, sistem kerja WFH atau WFH itu karena dirasakan takutnya, karyawannya tidak kerja secara optimal gitu ya, tidak efektif atau tidak produktif. Tapi ada loh beberapa cara yang bisa kita gunakan nih teman-teman untuk mendukung bagaimana WFA kita ini berjalan efektif. Yang pertama ini kita atur jadwal kita ya, buatlah deadline nih, buat deadline pekerjaan kita ya teman-teman ya, komitmen untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua pasti sediakan tools-nya yang mendukung. Namanya kita kerja WFA, kita harus sediakan nih tools-tools apa yang bisa menunjang pekerjaan kita otomatis laptop ya, kami Mikael. Atau internet nih, juga paling penting namanya kita kerjanya WFA, kita Ya, pasti menggunakan internet. Jadi internet, ini internet penting sekali. Tempat yang nyaman untuk bekerja tadi ya, karena kita mau mencapai produktivitas, kita mau mencapai yang namanya work life balance, kita harus didukung tempat-tempat yang nyaman, yang pastinya bisa menambah semangat kita untuk tetap bisa bekerja. Ya itu tadi, yang keempat tuh pastikan koneksi internet juga ya. Nah yang terakhir nih buat
ikatan tim lebih erat dengan mengadakan kegiatan virtual. Nah, ini gimana nih teman-teman cara biar kelimanya ini, tipsnya ini dapat berjalan dengan baik? Nah, ada nih teman-teman caranya lagi, yaitu kita perlu yang namanya self management ya teman-teman. Lalu menentukan skala prioritas dan yang terakhir nih karakter. Nah, karakter di sini saya sebenarnya ini lebih menempatkan pada karakter kita ketika kita bekerja ya, mau itu bekerjanya secara kantoran, office, atau di rumah, ataupun di mana aja, ini karakter kerja ini tetap harus kita miliki ya teman-teman. Nah, kita akan bahas nih satu-satu teman-teman untuk tadi menjawab gimana nih tips-tips yang tadi itu, 5 tips tadi itu dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu kita harus punya self management. Apa sih self management itu ya? Self management itu kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang kita lakukan ya, yang hendak kita lakukan, baik dari aspek pemikiran ataupun maupun ucapan. Nah, self management ini karena bahasanya udah self ya, Kak Mikael ya, berarti ini sesuatu yang munculnya dari dalam diri kita ya. Kan karena kalau self ini kan ada self management ada yang mungkin dari luar, ada yang nah, kalau self management ini benar-benar sesuatu yang datangnya dari dalam diri kita ya, teman-teman semua. Nah, bagaimana sih self management itu aspeknya apa aja nih untuk menentukan self management kita, untuk mengatur self management kita di dunia kerja dengan sistem konsep WFA. Yang pertama nih, kita harus punya kemampuan skill ini, 7 skill ya teman-teman ya. 7 skill untuk self management kita. Yang pertama itu time management. Nah, ini penting sekali teman-teman, manajemen waktu ya. Penting banget KBKI untuk kita mengatur waktu kita. Untuk apa? Bagaimana kita mengontrol nih penggunaan waktu kita ya, membuat atau mengelola daftar pekerjaan kita nih teman-teman ya. Bagaimana tugas yang diberikan oleh kantor ini bisa terselesaikan dengan waktu yang memang sudah ditentukan, deadline-nya. Nah, ini teman-teman harus ya mempunyai time management. Dari awal banget, misalkan kayak saya tadi gitu ya, bangun dari pagi nih teman-teman, pagi bangun ngapain, mandi, sarapan, habis itu selanjutnya teman-teman atur nih, ada hari ini pekerjaan apa, deadline apa yang harus teman-teman kerjakan. Dan pastinya karena teman-teman melakukan pekerjaan konsep kerja dengan work from anywhere, teman-teman juga harus menyediakan satu waktu untuk beristirahat ya teman-teman. Karena harus nih istirahat, kalau nggak istirahat sama aja nanti konsep kerjanya kayak di kantor gitu kan ya. Jadi teman-teman juga harus nih punya waktu untuk istirahat. Nah, ini bagaimana time management yang pertama untuk skill self management kita. Yang kedua self motivation nih, motivasi diri. Nah, ini penting banget juga ya, kenapa kita harus punya motivasi diri yang datangnya dalam diri kita. Karena dengan kita sudah mempunyai motivasi diri, otomatis kita akan semangat untuk melakukan pekerjaan kita, untuk menyelesaikan pekerjaan kita selesai pada deadline yang tadi sudah kita buat nih teman-teman. Ada motivasinya apa gitu ya teman-teman ya, memang akhirnya teman-teman memprioritaskan ini harus selesai duluan karena nanti akan ada benefit yang saya dapatkan gitu. Nah, ini yang tahu pasti teman-teman sendiri bagaimana tadi bisa membuat memotivasi diri teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan waktu yang teman-teman telah tentukan ya. Yang ketiga, stress management. Nah, ini penting banget nih teman-teman ya, stress management. Karena kita kerjanya di mana aja dan pekerjaannya mungkin kita terima bisa lebih banyak daripada kita kerja office ya. Nah, ini kita harus bisa mengontrol nih teman-teman. Nah, ini dibutuhkan kerja sama tim ya. Kita harus tahu nih pekerjaan apa yang bisa Kak Mikail selesaikan sendiri, pekerjaan mana yang Kak Mikail bisa bantu delegasikan ke orang lain ya gitu ya. Nah, ini di stress management itu seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengatur jangan sampai kebanyakan pekerjaan yang akhirnya membuat kita stres. Padahal kita kan kerjanya tim nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membagi nih pekerjaan mana yang bisa kami Kail, Kamalana kerjakan sendiri dan mana yang bisa didelegasikan. Karena ini untuk menghindari yang namanya kemungkinan kita merasa stres dengan tanggung jawab pekerjaan yang terlalu banyak ya teman-teman. Itu dia. Nah, yang keempat adaptasi. Nah, adaptasi juga penting nih teman-teman. Namanya tadi ya balik lagi kita kerjanya anywhere, kita bisa menerima pekerjaan mana aja dan kita bisa tiba-tiba ditempatkan di mana aja, kita harus bisa nih beradaptasi dengan berbagai proyek pekerjaan yang mungkin saja bisa muncul ya, atau tiba-tiba juga pekerjaannya dadakan namanya anywhere nih Kak Mikail, bisa tiba-tiba Mas Mikail tolong kerjakan ini dikumpulkan hari ini ya, atau Kak Mikail hari ini berangkat ke Kupang misalkan gitu ya. Nah, ini kan butuh adaptasi bagaimana kita menerima pekerjaan yang konsep kerjanya memang anywhere yang kita tuh nggak tahu kapan aja kita harus terlibat atau kita harus selesaikan. Nah, ini bagaimana kita harus mempunyai rasa fleksibilitas ya, adaptasinya lebih ke fleksibilitas kita ya teman-teman semua. Karena itu dengan konsep kerja work from anywhere itu ya kita pasti harus menerima
segala kalau bisa dikatakan segala, tuntutan yang mungkin ada diberikan oleh kantor gitu kan. Karena kan tuntutannya kita udah diberikan kemudahan untuk tidak datang ke kantor ya, pasti kan perusahaan juga menuntut yang lainnya. Nah ini bisa kita kali dengan kita bisa beradaptasi. Nah yang kelima ini bagaimana, self management, kemampuan manajemen kita adalah, decision making atau membuat keputusan. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan ya teman-teman, ketika kita, untuk mengurangilah kebingungan kita dengan berbagai macamnya pekerjaan yang kita terima ya. Misalkan teman-teman nih punya pekerjaan, yang tadi nggak bisa teman-teman untuk kerjakan sendiri. Nah, teman-teman harus berpikir kritis di sini ya, harus menentukan problem solving-nya untuk memecahkan masalahnya. Tadi misalkan saya nggak bisa nih ngerjain ini, karena abis ini saya ada meeting gitu kan, saya ada meeting nih dengan ini. Bagaimana saya harus menyelesaikan pekerjaan ini, bagaimana pekerjaan ini dapat bisa terselesaikan dengan tepat waktu, dengan deadline. Nah, ini dibutuhkan kemampuan untuk memutuskan masalah, yaitu tadi kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita ke tim lain ya, teman-teman. Lalu yang keenam juga ya, ada goal alignment ya. Ini bagaimana kita mempunyai goals ya dalam dunia kerja. Pasti teman-teman punya dong goals-nya ya. Kenapa teman-teman mau bekerja? Kenapa teman-teman pengen banget kerja dengan konsep ini? Pasti ada goals-goals yang teman-teman ingin dapatkan ya. Nah, ini biasanya goals ini bisa jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Misalkan kami KIL kan biasanya kita kalau lagi interview kerja suka ditanya ya, Iya, 5 betul, tahun ke Kak. depan mau jadi apa? Mau jadi Gitu. apa, Mau jadi planning-nya ke apa? depan gimana gitu. Heeh, nah itu kan biasa kita ditanya, 1 tahun ke depan ini pencapaian kita mau apa? Nah ini merupakan bagian dari kemampuan self management kita. Bagaimana kita bisa menentukan, goals kita, keinginan kita, kenapa nih kita mau melakukan pekerjaan ini, dengan pekerjaan ini apakah goals kita bisa tercapaikan gitu kan ya. Ini bagaimana kita menentukan dulu nih teman-teman. Kalau kita sudah menentukan otomatis kan kita punya motivasi ya Kak Mikaela. Nah motivasinya ini kan pasti kita akan cari terus nih jalannya sampai, keinginan kita itu, tujuan kita itu tersampaikan. Nah, ini merupakan bagian dari self management. Yang terakhir ini personal development ya, bagaimana nih teman-teman mempunyai kemampuan untuk membangun kepribadiannya teman-teman ya, ability ya, untuk membangun, lebih berkembang lagi, untuk bisa lebih mengembangkan, kemampuan teman-teman, keterampilannya teman-teman ya, menjadi kunci juga nih teman-teman untuk sebuah anggota. Kalau teman-teman punya, personal gitu ya, kemampuan diri, keterampilan diri yang bagus, otomatis ini bisa, membentuk sebuah tim yang solid juga ya, membentuk, tim yang bagus yang akhirnya bisa mencapai goals-goals itu ya, teman-teman semua. Nah, ini bagaimana tadi untuk, mensukseskan ya, untuk bisa kita sukses dalam melaksanakan WFH agar tetap bisa produktif, kita harus memiliki kemampuan yang namanya self management. Nah, ternyata self management ini tadi kan teman-temannya di, saya ada katakan tentang yang namanya time management ya, terus self motivation, stress management. Nah, ini ternyata ini juga bisa nih kita mengakalinya dengan salah satu konsep yang, saya mau coba bagikan ke teman-teman. Bagaimana nih teman-teman bisa, mengatur waktu teman-teman, bisa mendelegasikan pekerjaan teman-teman untuk menghindari yang namanya stress management, itu menggunakan konsep apa? Ternyata ada yang namanya konsep ini teman-teman, the Asian Shower Decision Matrix. Saya sempat bacanya pertama ini shower nih, kayak mau mandi saya gitu ya, kayak mau mandi saya dengarnya. Nah ini ternyata merupakan sebuah manajemen waktu yang berdasarkan skala prioritas nih Kak Mikael ya. Ternyata ini, ini Presiden Amerika ya kalau nggak salah ya Kak Mikael ya, dan shower ini mencoba untuk, eee, menentukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan membuat sebuah skala prioritas ya. Ini kalau teman-teman lihat ada gambar, ada warna-warni, ini ada yang hijau, ada do ya, lalu sebelahnya ada decide, lalu sebelahnya ada delegate, dan yang terakhir ini delete, lalu di pinggirnya lagi ada important dan not important, ada di atasnya ada urgent dan not urgent. Nah, ini bagaimana, dengan teori ini kita mencoba mengklasifikasikan, suatu pekerjaan, yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Contohnya misalkan kita di yang warna hijau, ini ada pekerjaan urgent, lalu important, berarti kita harus menyelesaikan hari itu juga nih Kak Mikael, ya. Kita harus selesaikan saat itu juga ya. Ini berarti kita melihatnya penting dan mendesak gitu ya. Jadi ini harus langsung dilakukan, harus langsung dikerjakan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat kolom yang sebelahnya yang warnanya agak, hijau toska ya, saya bilangnya toska nih Kak Mikael, ada di kolom important tapi not urgent. Nah, ini bagaimana? Nah, ini berarti penting tetapi tidak mendesak ya.
tapi tidak mendesak. Kenapa? Karena waktu saya tinggal 5 menit lagi ya, baik ya. Ini waktunya tidak mendesak ya teman-teman, teman saya dia didesak waktunya oleh Kak Mikael ya, tidak mendesak. Nah, ini harus kita bisa bikin jadwalnya ya. Kalau yang ini mendesak, penting tapi tidak mendesak, kita bisa membuat jadwalnya untuk kapan dikerjakan. Lalu kalau kita yang kedua nih, urgent not important ya, mendesak tapi nggak terlalu penting, ini kita bisa delegasikan nih teman-teman ke tim yang lain ya. Nah, yang terakhir ini yang delete ini kalau memang udah nggak urgent dan nggak penting. Nah, kita bisa hapuskan aja, nggak usah kita kerjakan. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kita teman-teman untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Jadinya kita bisa lebih produktivitas kita lebih bisa ditingkatkan lagi. Ini dari bagaimana kita bisa mengatur 7 self management kita menggunakan skala prioritas yang disampaikan dengan teori decision matrix-nya dari si Eisenhower ini ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja tadi saya bicara tentang bagaimana kalau kita sekarang ini bekerjanya di era digital, kita dihadapkan dengan dunia digital saat ini ya, kerja dari mana aja itu butuh yang namanya koneksi internet ya. Bagaimana nih kerja dengan tim kita, bagaimana nih mengatur jadwal kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pekerjaan kita. Mungkin Kak Mikael tahu, ini udah pasti tahu ya, Google Workspace, Kak Maulana yang ini Kak Eli pasti tahu semua ya. Nah, ini merupakan aplikasi Office yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendukung kinerja kita sendiri ataupun kinerja tim kita ya. Ini saya kenapa pakai ini, karena ini memang yang paling mendasar dan paling mudah banget untuk digunakan ya. Tuh, Kak Maulana udah oke ya. Nah, kayak misalkan tadi kita mau membuat jadwal kerja, kita bisa pakai nih yang namanya Google Calendar ya, Kak Maulana ya. Itu biasanya kalau kita udah terkoneksi dengan email itu otomatis apapun kegiatan kita itu bisa dimasukkan ke Google Calendar dan diingatkan ya. Terus juga mungkin nanti untuk bagaimana kita bisa keeping touch nih, bisa tetap juga berkomunikasi dengan tim kita bisa menggunakan yang namanya Gmeet ya. Atau juga kalau kita mengerjakan dokumen nih, teman-teman mengerjakan dokumen biar temannya yang lain lagi di mana, Kak Maulana di Jakarta atau saya yang di Tangerang, ini tetap bisa terhubung mengerjakan satu file bersamaan, kita bisa menggunakan tadi Gdocs, Gsit ya. Ini merupakan aplikasi yang memang saat ini paling mudah untuk kita gunakan. Tetapi selain Google Workspace yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja tim kita, ini ada banyak sekali nih. Yang penting kita pilihnya dengan tepat nih. WhatsApp juga bisa ternyata ya. Bagaimana tadi kalau kita mau keeping touch dengan tim kita sekarang bisa menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp sekarang udah bisa video call grup dengan banyak orang ya, Kak Mikael ya. Jadi nggak perlu kalau males buka Zoom harus pakai bikin link dulu. Nah, dengan Zoom dengan WhatsApp nih kita bisa juga. Discord juga ini bisa juga kita gunakan ya kalau pakai WhatsApp grup, mungkin chat-chatnya bisa tertumpuk dengan tim-tim lainnya gitu ya, dengan divisi-divisi lainnya, tapi dengan Discord kita bisa membagi-bagi sesuai tema-tema sesuai divisi gitu kan. Atau Notion juga nih teman-teman, Notion juga bisa kita gunakan. Atau pernah dengar yang namanya Trello? Nah, ini Trello juga hampir sama dengan Notion ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk membantu kinerja tim kita ketika kita menggunakan konsep kerja work from anywhere. Nah, ini satu lagi yang paling saya suka. Teman-teman ada yang tahu? Kak Mikael tahu ini apa, Kak Mikael? Google Iya, Jamboard, Google Kak. Jamboard. Nah, ini paling seru digunakan ketika kita bisa kumpul virtual bersama tim kita ya. Bagaimana kita bisa saling berinteraksi ya antara tim dengan menggunakan Google Jamboard. Jadi kita bisa saling mengirimkan komentar, bisa sekali mengirimkan masukan-masukan menggunakan Google Jamboard. Nah, ini pasti menggunakan Gmeet ya teman-teman semua ya. Lalu nanti bisa diaktifkan. Saya yakin teman-teman pasti sudah menggunakan ini semua dan sudah mahir menggunakannya karena ini memang merupakan aplikasi-aplikasi yang gampang sekali kita gunakan teman-teman untuk mendukung kerja kita dengan konsep work from anywhere. Nah, ini yang terakhir yang saya bilang tadi bagaimana ciri karakter kita ya, perilaku seseorang berdasarkan keyakinan, tanggung jawab etis dan kepribadian secara keseluruhan ya. Mau kita kerjanya dengan konsep office, home atau anywhere, kita harus memiliki karakter-karakter ini. Karena apa? Karena ini memang kita bekerja itu tetap dengan tanggung jawab ya teman-teman. Kita memiliki tanggung jawab yang harus kita selesaikan, yang harus kita berikan, kita bisa selesaikan secara baik, yaitu dengan kita bisa menjadi seorang yang dapat diandalkan ya. Namanya juga kerjanya anywhere, harus bisa kapan aja diandalkan, harus kapan aja bisa menerima berbagai macam kerjaan. Lalu memiliki motivasi. Nah, ini tadi penting. Kalau kita sudah mempunyai motivasi, kita otomatis mempunyai suatu, kalau saya bilangnya cambukan gitu ya Kak Mel, cambukan kita untuk lebih mengejar tujuan kita tadi. Independen di sini bukan berarti independen kita tadi nggak bisa kerja tim ya, tapi tetap independen kita di sini adalah bagaimana kita mempunyai pemikiran sendiri untuk
mau mengerjakan pekerjaan kita, mau menyelesaikan tanggung jawab kita. Walaupun pekerjaan itu dilakukan secara tim, tapi kita juga harus memiliki kemampuan independen, kemahiran independen untuk bisa, inisiatif bekerja gitu ya, kreatif. Nah, di dunia digital sekarang, di tengah era digital sekarang, karena kita bekerjanya anywhere, kita harus memiliki kemampuan berpikir kreatif. Empati juga penting teman-teman, karena kita nggak ketemu orangnya, kita nggak ketemu timnya, jangan mengurangi rasa empati kita. Kita tetap harus punya rasa empati terhadap tim kita ya, tetap menjalin komunikasi dengan tim kita. Fleksibel, nah ini fleksibel bisa menyesuaikan waktu kita untuk bisa beradaptasi dengan berbagai tantangan ataupun, tantangan yang ada diberikan oleh, kantor kita atau pekerjaan kita. Jadi ini merupakan ciri atau karakter yang memang harus kita miliki teman-teman, nggak peduli konsep kerjanya apa, tapi ini merupakan karakter yang memang harus kita miliki, karena kita memiliki tanggung jawab pekerjaan yang harus kita selesaikan ya teman-teman. Nah ini saya mengambil sebuah quote ya teman-teman, "Hybrid work doesn't have to be death of our culture" ya. Pekerjaan hybrid ini tidak akan mematikan, budaya kita, budaya kerja kita. Kalau tadi, banyak sekali orang-orang yang masih tidak setuju dengan konsep kerja anywhere karena akan merusak budaya kerja kita yang ada saat ini gitu ya, itu tidak teman-teman. Karena ternyata dengan era digital saat ini justru kita akan mengembangkan budaya kerja kita yang lebih bagus lagi. Oke 2 menit lagi ya Kak Mikael, tenang Kak Mikael, ini sudah slide terakhir saya. Nah, iya, sudah thank you nih Kak Mikael. Jadi, teman-teman ya, tadi saya mencoba menyampaikan bahwa dengan, konsep kerja, anywhere ini, kita bisa meningkatkan produktivitas kita ya teman-teman semua, dan kita tentunya pasti bisa tetap meningkatkan kinerja tim kita dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini. Karena di era digital saat ini kita sudah terbantukan sekali, lebih praktis, lebih mudah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, mau kita di mana aja, lagi kapan aja, dan jamnya berapa aja, itu bisa sangat mudah dengan adanya teknologi digital saat ini. Tinggal bagaimana teman-teman memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital ini dan juga memiliki kemampuan self management yang baik. Terima kasih Kak Mikail atas waktunya, agak lebih ya Kak Mikail, mohon maaf ya, saya kembalikan lagi waktunya ke Kak Mikail. Baik, terima kasih Kak Ayu yang sudah tadi memaparkan materinya dengan sangat luar biasa terkait bagaimana kita mengoptimalkan kinerja tim kita saat work from anywhere ya. Izin saya mengutip sedikit ya Kak Ayu dari materinya tadi di akhir, betul hybrid work doesn't have to be death of our culture. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian sudah mengetahui nih apa sih faktor penunjang atau faktor pendukung terkait digalakannya work from anywhere, terutama tadi fenomena COVID-19 yang memang sudah ada ya Kak Ayu ya, dan walaupun insya Allah nanti ke depannya sudah tidak ada lagi pandemi dari COVID-19 ini dan juga rekan-rekan sebagai karyawan pun bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang mereka miliki. Dan tentunya tadi ada manfaat-manfaat dari work from anywhere, ada yang meningkatkan produktivitas rekan-rekan sekalian, work life balance tentunya mental health matters ya sekarang ya Kak Ayu ya. Lalu tentunya sangat-sangat efisien dari tenaga dan waktunya, karyawan lebih leluasa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, meningkatkan intensitas komunikasi antar karyawan. Terus ada tips-tips yang tadi Kak Ayu sudah sebutkan, bagaimana sih work from anywhere yang efektif, lalu bagaimana kita men-manage diri kita ya, Kayu ya tentunya. Lalu tadi ada platform-platform yang Kayu sudah sebutkan, ada Google Workspace, Google Calendar, WhatsApp, Zoom, Telegram, Discord, Notion, Trello, dan Google Jamboard ya. Semoga yang tadi sudah Kayu sampaikan nih memberikan sebuah insight baru kepada rekan-rekan sekalian agar ternyata memang work from anywhere itu bisa kita lakukan dan merupakan sebuah tren yang bukan hanya sebuah pisau ya, kayak pisau yang, dua belah pisau yang mungkin orang-orang berpikir, "Ah, WFA paling gabut." Tapi ternyata memang dengan WFA kita bisa, bisa mengembangkan dan memaksimalkan produktivitas yang kita miliki. Nah, Kak Ayu, di sini ada, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Nah, mungkin, saya bisa mulai ya, Kak Ayu ya, untuk sesi diskusi kita atau sesi question and answer Silakan Kak. kita pada sore hari ini. Sebentar saya cek terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama, tapi mungkin, kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan ya rekan-rekan sekalian, mengingat waktu yang terbatas. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Maulana Rangga Arosyid nih, sudah on cam dari tadi nih, keren banget. Nah, Keren banget Kak pertanyaannya Maulana. pertanyaannya untuk Ayu, bagaimana cara mengajak anak muda milenial sekarang agar lebih bijak dalam bersosial media?
agar tidak terjerumus ke dalam konten yang kurang baik seperti hoax dan lain-lain, mengingat keseharian mereka sering menggunakan gadget. Nah, berikut pertanyaan Kayu. Sudah jelas, Kak? Sudah cukup jelas. Baik, Terima kasih Kak Mikael. Ini silakan pertanyaan dari Kayu. Kak Rosid ya, bagaimana nih kita mengajak generasi anak muda milenial sekarang untuk lebih bijak bersosial media. Sebenarnya kalau sekarang ini ada yang namanya gerakan literasi digital ya, Kak Mikael ya, gerakan literasi digital. Gimana di situ diajak ya untuk para generasi milenial, nggak hanya generasi milenial tapi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media dengan paham penggunaannya yang pertama ya, penggunaan media sosialnya, paham penggunaan teknologinya. Lalu juga yang kedua bagaimana, etikanya, etika kita, ketika kita menggunakan atau ketika kita berinteraksi menggunakan media sosial atau teknologi tersebut. Lalu budayanya, budaya kita udah tahu ya Kak Mikael ya, budaya dengan nilai-nilai Pancasila yang banyak sekali dengan nilai toleransinya ya, menghargai orang lain. Nah itu dengan nilai sila-sila Pancasila. Lalu yang keempat itu dengan yang namanya mengerti keamanan digitalnya. Nah, tadi kalau Kak Maulana tanya bagaimana nih agar kita tidak terjerumus dengan konten-konten yang kurang baik adalah kita harus punya kemampuan berpikir kritis nih Kak Maulana. Bagaimana kita untuk tahu dulu ini konten-konten ini kan memang kita sudah tahu nih kontennya negatif ya. Nah, ini jangan sampai ketika kita sudah tahu ini beritanya negatif, ini kita malah ikut menyebarkan nih Kak Maulana ya. Jangan kita ikut menyebarkan ya. Lalu juga nih bagaimana caranya juga kita pintar nih dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menggunakan sosial adalah dengan tahu bagaimana konten-konten yang baik dan positif, jangan sembarangan memfollow nih Kak Maulana. Memfollow atau mengikuti konten-konten yang sifatnya negatif. Karena kalau kita tersering terpaparkan oleh konten-konten yang negatif, akan mulai gampang masuk juga nih ke diri kita, gitu kan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya caranya adalah bagaimana itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan berpikir kritis. Kita tahu itu tidak baik untuk kita tahu itu tidak baik untuk orang lain juga. Jadi bagaimana itu kita memfilter sendiri nih Kak Maulana ya. Karena kalau kita menegur orang secara langsung kan pasti nggak mudah ya Kak Mikail, orang tidak langsung gampang menerima itu saja. Tapi kita bisa mulai nih Kak Maulana dengan melalui diri kita sendiri, dengan kritis. Lalu bagaimana juga kita bisa sebenarnya membanjiri, kita menghilangkan konten-konten negatif itu dengan Kak Maulana bisa lebih aktif nih membuat konten-konten yang sifatnya positif. Akhirnya ya konten-konten negatif ini tertutup nih. Nah, teman-teman Kak Maulana mungkin jadi melihat Kak Maulana, oh si Maulana nih bikin kontennya positif-positif nih, akhirnya mengikuti nih jejak-jejaknya Kak Maulana untuk menggunakan atau membuat konten-konten yang positif. Akhirnya nih tidak konten-konten negatifnya akhirnya tertutup gitu loh Kak Maulana, akhirnya tertutup, akhirnya lebih banyak lagi konten-konten positif. Seperti itu sih, jadi kembali pada diri sendiri, kritis dalam membaca berbagai berita, jangan sembarangan share juga gitu. Ketika kita sudah tahu itu beritanya negatif, jangan sampai kita ikut menyebarkan atau apalagi menyebarluaskan lagi, apalagi membuat gitu ya. Justru lebih baik kita membuat konten positif agar konten negatif itu dapat terkuburkan gitu. Kubur aja yang jauh Kak Maulana. Seperti itu, semoga terjauhkan Kak Maulana, kalau enggak silakan nanti DM saya lagi. Oke, baik. Terima kasih Kayu. Berarti memang ya kembali ke diri kita sendiri dan tentunya menerapkan si literasi digital itu Kak Maulana agar kita tidak mengkonsumsi konten-konten yang negatif dan tentunya konten-konten yang positif ada di Instagramnya Kak Zendrum juga. Oke, pertanyaan kedua nih Kak Ayu dari Kak Vicky Patricia Amelia Putri. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, tetapi resiko WFA bisa kemungkinan kehilangan resiko dan berpotensi kehilangan koneksi dengan teman yang lain dan mengalami kesepian dan akhirnya bisa mengalami depresi. Jadi tips untuk WFA supaya kerjanya lancar bagaimana ya Kak? Oh mungkin ini Kak Vicky takut kalau misalnya WFA sendirian, nggak ada temennya, nggak ada yang nemenin gitu Kak. Mungkin bisa dijawab kegelisahannya dari Kak Vicky Kak. Terima kasih. Baik, karena tadi udah dijelasin di pemaparan yang pertama ya, konsep WFH itu bagaimana kita mau mencapai yang namanya work life balance ya. Kita mau nyaman nih dalam bekerja, kita mau menghilangkan rutinitas yang mungkin bosan gitu ya, kalau kita kerjanya dari kantor aja gitu ya. Nah, Kak Vicky ini mungkin tadi bilang resiko kehilangan ya, kehilangan teman-teman atau kehilangan atau merasa kesepian. Nah, seperti tadi Kak Vicky,
Ketika kita menerapkan konsep WFA tadi, kita harus juga tetap menjalin komunikasi dengan tim, karena kan kita kerjanya nggak sendiri aja nih, Kak Vicky. Kita tetap kerja dengan tim kantor kita, hanya saja kita di lokasi yang berbeda. Kita tetap kerja tim, otomatis kita kan juga tetap perlu ada interaksi, karena tadi kerjanya tim, nggak mungkin kita kerjakan sendiri, pasti kita juga komunikasi dengan teman-teman kita gitu ya, Kak Vicky ya. Jadi menurut saya tadi kalau kita kehilangan potensi, kehilangan teman gitu atau koneksi tidak. Kecuali Kak Vicky kerjanya memang pekerjaan yang freelancer gitu ya Kak Mikael ya, memang kerjanya sendiri nggak ada timnya, itu mungkin akan bisa berpotensi ke situ. Tapi karena di era digital saat ini kita bisa terkoneksi dengan berbagai macam orang, bisa kenalan dengan berbagai macam orang, saya rasa untuk potensi kehilangan atau kesepian itu tidak. Apalagi tadi kalau kita bisa tepat-tepat memilih tempat kerjanya nih ya kan Kak Mikael, kita bisa ketemu orang di sebelah kita yang sama-sama menyukai sesuatu yang baru, sama-sama menyukai tempat kerja dengan misalkan kok tempat kerjanya di pantai gitu ya, ketemu Kak Mikael suka pantai juga, otomatis kita ketemu teman baru lagi ya kan. Nah kalau kita udah happy kayak gitu kan, pasti kita nggak ngerasakan kesepian. Nah rasa kesepiannya itu kan bagaimana Kak Vicky menyikapinya dan mengatasinya. Kalau Kak Vicky menggunakan work from anywhere, ya itu tadi bisa bagaimana memilih tempat yang nyaman, yang sesuai ya, yang bisa bikin mood-nya Kak Vicky tuh berkembang, jadi nggak ngerasa kesepian gitu. Mungkin itu aja Kak Mikail. Oke, baik Kak Vicky, ingat ya kata Kak Ayu ya, jangan merasa kesepian. Jangan merasa Dan kesepian. jangan lupa dicari tempat-tempat yang memang membuat kita nyaman untuk bekerja dari mana saja. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya, Kak Ayu ya, dari Kak Siti Muaizah. Mhm. Pertanyaannya izin, Kak, bagaimana cara kita biar komunikasi kita baik dengan tim ketika WFA karena terkadang jika online kita salah paham. Oh, mungkin bagaimana sih cara komunikasi kita yang baik, Kak Ayu, melalui WhatsApp agar tentunya tidak terjadi kesalahpahaman nih. Biasanya kerap kali terjadi dong kalau misalnya kita nggak bertatap muka, Langsung kan ya? tentunya ya teks itu nggak menunjukkan ekspresi muka kita gitu Kak Ayu. Mungkin bisa Iya, dijawab bener bener. kegelisahannya. Iya bener bener, apalah arti sebuah teks tak bernada gitu ya Kak Mikail ya. Iya Betul bener betul. banget memang. Itu sering banget terjadi karena kalau menurut saya ya, ini tadi Kak Siti ya yang nanya ya, bagaimana menghindarinya adalah tadi self management kita ya. Bagaimana kita mengatur, kita bisa mengatur, tingkatkan stres kita itu. Karena gini, karena ketika kita bekerja bekerja itu, walau, bekerja work from anywhere ataupun office, kita pasti kan menemukan berbagai macam orang, berbagai macam pemikiran ya, dan kita sifatnya tidak sama gitu. Itu sebenarnya kembali pada manajemen diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita nih, Kak Siti. Ketika kalau kita bacanya, Kak Siti kondisinya lagi bete, terus baca WA-nya saya, misal atau baca Kak Mikail, pasti ikutan bete nih gitu kan ya. Atau tadinya Kak Mikail padahal WA-nya biasa aja, tapi karena sayanya lagi bete, saya bacanya kayak Kak Mikael lagi marah gitu kan. Itu sebenarnya bagian bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Tadi bisa juga dikaitkan dari tadi mengontrol emosi kita. Karena ketika kita bekerja dengan pekerjaan yang banyak itu biasanya mempengaruhi mood kita. Nah, itu penting juga nih Kak Siti, bagaimana mengontrol emosi kita. Jadi bagaimana cara ininya, kalau kita ingin ke orangnya bisa misalnya Kak Siti nih satu tim sama saya gitu, Kak Siti mau gimana nih biar nggak salah paham nih sama Kak Ayu gitu ya ngobrolnya, kan nggak mungkin tuh bisa langsung karena kan saya juga punya pemikiran sendiri, punya cara ini sendiri, Kak Siti juga punya cara sendiri. Jadi sebenarnya kontrolnya ke Kak Siti sendiri, bagaimana Kak Siti, mau, menerima itu semua gitu. Jadi kontrolnya kembali pada ke diri Kak Siti, karena kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai pola pikir yang berbeda, kita memiliki cara tanggap yang berbeda. Kalau Kak Sitinya positif, otomatis bacanya positif. Tapi kalau kondisi Kak Sitinya lagi negatif, apapun itu, orang lain lagi nggak marah-marah pun, Kak Siti pasti nganggapnya lagi marah-marah aja, gitu kan. Karena memang namanya kita berkomunikasi lewat telepon, lewat WhatsApp, gitu kan kita nggak lihat ekspresi orangnya, kita nggak dengar nada orangnya. Nah itu bagaimana kita yang menyikapinya sebenarnya Kak Siti. Jadi kita nggak bisa nih gimana sih caranya nih biar, Kak Ayu bacanya nggak salah paham gitu, padahal gue lagi nggak marah-marah loh gitu. Nah itu sebenarnya kembali ke diri kita gitu sih Kak Siti. Oke, Kak Siti juga sudah on cam nih. Mungkin, apakah sudah menjawab Kak Siti atas pertanyaannya? Oke, baik. Jadi memang sulit ya, Kak, ya, kalau misalnya memang, kita ingin, membuat
lawan bicara kita dalam WhatsApp itu bisa mengerti sepenuhnya apa yang kita tuangkan di dalam teks itu. Nah, mungkin terakhir ya, Kak Ayu ya, mungkin, Mike mau nanya sedikit nih ke Ayu, mungkin Kak Ayu bisa beri pendapatnya sedikit aja. Tadi terkait stres di dunia kerja. Mungkin kita sama-sama mengetahui kalau misalnya kita bekerja di office, kita stres, dimarahin, bos, terus kita pulang, oke, kita tidur, hilang stresnya. Tetapi, dengan kondisi yang WFA, tentunya kita di rumah terus dong, kita berkutat di rumah kita, malah stres kita teralihkan di WhatsApp nih. Kadang kita malah takut sendiri kalau misalnya mau buka WhatsApp. Nah, kalau misalnya pendapat Kak Ayu gimana nih, kalau misalnya begitu? Takut buka WhatsApp karena udah stres Iya, duluan gitu ya ngelihat, iya, teror dari, grup WhatsApp-nya gitu iya, ya, Kak Mikael ya? betul, Kak. Kalau saya sih tetap saya baca sih ya, walaupun, itu sebenarnya bisa menambah kestresan saya ketika bacanya. Tapi itu sebenarnya mau tadi ya, bagaimana kita mau mencapai motivasi kita, kita mau mencapai goals kita, walaupun kita merasa, dengan adanya apa tadi, WhatsApp-WhatsApp itu dari grup itu yang sebenarnya mengganggu kita, kita tidak bisa teralihkan, balik lagi sih Kak Mikael, motivasi kita, goals kita. Kalau kita memang punya motivasi dan goals mau apapun itu yang kita dapatkan di grup, teror-teror grup gitu ya, yang kita dapatkan itu sebenarnya tidak akan mengganggu kita jika kita memang memiliki motivasi dan goals yang tinggi, motivasi yang kuat, komitmen kita yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Memang terkadang, kalau di rumah saya tuh dulu pernah ya ngerasain WFH ya Kak Mikael. Saking saya malesnya, mau nyelesain tuh kerjaan tuh kayaknya kerjaannya nggak selesai-selesai malah di rumah gitu ya, ada terus aja nih koreksinya gitu kan, sebel gitu kan ya, ini koreksi-koreksi mulu gitu, saya abaikan gitu. Nah saya bakal abaikan dulu, saya baca tapi saya abaikan, saya berhenti, stop dulu. Tadi kayak itu bagaimana kita mengatur waktunya kita nih Kak Mikael. Untuk kita beristirahat sejenak gitu kan ya, kita beristirahat sejenak untuk ngademin nih otak kita Iya, gitu kan ya, ngademin otak kita. Itu sih jadi penting memang nggak apa-apa, itu sebagai memang tanggung jawabnya kita, resikonya kita bekerja karena perusahaan juga pasti menuntut kita gitu kan ya, tapi kita juga pengen istirahat, kita juga pengen happy nyelesain kerjaannya. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke kontrol self management tadi kita. Bagaimana kita mengatur waktu untuk kita beristirahat, kapan untuk kita bekerja, dan juga bagaimana kita mengatur ketingkatan stres kita. Jika kita memang tidak bisa selesai, kita minta bantuan teman kita untuk kerja tim gitu. Dan yang pasti istirahat. Kalau kerja di rumah itu emang kita bisa sambil leyeh-leyeh, tapi sebenarnya sambil leyeh-leyeh duduk-duduk gini aja pegel juga kan ya Kak Mikael ya. Nah, tetap butuh ada namanya waktu kita untuk beristirahat atau mmm, keluar sejenak gitu ya, ngelihat ke depan rumah, ke teras, atau kalau saya biasanya, pengobat saya itu anak saya gitu ya, saya lihat, saya ngobrol sama dia itu udah langsung hilang tuh stresnya kerjaannya, gitu sih kami kayak time management dan juga tadi bagaimana mengatur, stres dengan bisa berbagi kerja tim, itu sih kami kayak. Semoga terjawab Kak Mikael. oke, baik, terima kasih banyak Kak Ayu atas masukannya nih. Berarti saya memang harus, menghadapi ya Kak Ayu, memang sudah tuntutan dan tentunya memang, ya istirahat dulu. Kedepankan memang, kesehatan mental pun kesehatan fisik saya Betul, juga work life pun balance juga tadi Kak ya Mikael. work life balance dan tentunya mungkin tadi sedikit pertanyaan dari saya semoga bisa bermanfaat juga insight-insight baru kepada rekan-rekan yang mungkin masih malu-malu untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar dan juga terima kasih banyak atas Kak Maulana, Kak Siti dan juga Kak Vicky atas pertanyaannya di kolom komentar. Baik, teman-teman semua, tak terasa kita sudah bersama kurang lebih 1 jam ya. Sebelum sesi ngerti digital by Kaizen Room sore ini berakhir, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Yang belum mengisi mungkin langsung bisa dicek kolom komentarnya, sudah diberikan oleh teman-teman panitia terkait link absensi yang rekan-rekan sekalian bisa isi dan mendapatkan e-sertifikat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ayu Minarti yang sudah mengisi sesi Ngerti Digital by Kaizen Room sore hari ini, dan tentunya kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sore ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentu semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram Kaizen Room untuk sharing seputar hal apapun dan teman-teman Bapak Ibu bisa melihat cerita dari kami ataupun kalian yang bercerita di
Instagram @kaizenroom, untuk link Telegram juga ada di bio Instagram kami. Nah, nggak afdol ya Kak Ayu ya, kalau misalnya kita ada di kelas, digital seperti ini, kita tidak meninggalkan jejak digital yang positif pun, kita tidak membuat dokumentasi dari acara yang kita hadiri pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita di sore hari ini, saya mau ngajak sobat dari Kaizen Room, teman-teman kita, bestie-bestie kita untuk on cam nih, karena kita akan mengambil 3 foto dalam hitungan ketiga. Nanti akan dipandu oleh saya. Mungkin Kak Ayu bisa ada masukan untuk posenya seperti apa? Oh, kalau saya sukanya gini, tapi ini bukan love ya. Ini cuma maksudnya. Kan Ok motivasi saya. Oke, oke. Kamalana, Oh waduh, oh ini iya. saya terfokusan sama Kamalana terus nih. Gini aja boleh atau teman-teman Oke lain boleh bebas. Tadi juga ada Kak siapa ya yang dari Kalimantan Barat. Wah, saya seneng banget tuh satu mhm. kampung tuh Kak Mikael sama saya. Oke, begini ya Kak Ayu ya. Iya, Oke, gini. dalam hitungan ketiga ya rekan-rekan semua, satu, 2, 3. Oke, ganti gaya lagi mungkin Kak Ayu. Bebas Mungkin kali boleh ya, gimana? bebas Gini ya? aja Gini Kak bebas Mikael. bebas ya? Oke, satu, 2, 3. Oke, terakhir. Gimana ya? Oh, Kak Maulana begini tuh, Oh gini iya, ya? boleh ikutin Kamalana ya. Kak Maulana gini ya? Oke, satu, Aduh. satu, 2, 3. Oke, baik. Terima Ya, kasih semuanya atas perhatiannya dan juga tentunya untuk Kak Ayu yang sudah, meluangkan waktunya untuk mengisi materi kita di Ngerti Digital by Kaizen Room pada sore hari ini. Saya juga Saya terima kasih Kak Mikael sudah diundang untuk sharing-sharing bersama teman-teman semua yang hadir hari ini. baik Terima kasih untuk baik Kak Ayu. Kak. Saya Muhammad Mikhail Karimov mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua yang sudah menghadiri acara kita pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di sesi Ngerti Digital by Kaizen Room berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Jumpa. Terima kasih Kak Mikail, terima kasih Kak Izenrum, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, Kak Maulana, Kak Siti, Kak Eha Soliha. Wah, terima kasih semuanya.